Halo, perkenalkan saya Gloria bersendiri dengan NIM 240306078 dari Prodi Peternakan. Hari ini saya akan menjelaskan proses bahan yang digunakan, enzim yang digunakan, dan juga hasil dari reaksi-reaksi seperti reaksi transminasi, deaminasi oksidatif, non-oksidatif, sintesis urea, sintesis asam amino, dan juga sintesis heme pada metabolisme protein. Jadi kita masuk kepada tahap transminasi. Jadi pada tahap transminasi ini itu terjadi pemindahan gugus alfa amino dan juga gugus alfa ketoglutarat, dan produk dari proses reaksi ini yaitu asam alfa keto yang berasal dari asam amino asalnya dan juga glutamat. Pada proses pemindahan gugus amino dari suatu rangka karbon ke rangka karbon yang lain itu akan dikatalis oleh suatu enzim, yaitu namanya enzim amino transferase. Jadi enzim ini itu terdapat di mitokondria dan juga sitosol di seluruh tubuh, terutama di hati. Mekanisme kerja enzim ini yaitu amino transferase, yaitu dengan adanya koenzim piridoksin fosfat. Jadi koenzim ini akan berikatan secara kovalen dengan amino di tempat aktif enzim tersebut. Jadi aminotransferase itu bekerja dengan memindahkan gugus amino dari asam amino ke piridoksin koenzim untuk menghasilkan piridoksamin fosfat. Lalu piridoksamin akan membentuk koenzim yang akan bereaksi dengan alfa keto untuk membentuk asam amino dan akan menghasilkan bentuk aldehid asam koenzim. Jadi semua asam amino itu berperan dalam proses transminasi kecuali asam amino treonin dan juga lisin gitu. Jadi proses ini dikatalis oleh dua enzim. Yang pertama itu enzim alanin aminotransferase dan juga aspartat aminotransferase. Enzim alanin aminotransferase itu berperan mengkatalis pemindahan gugus amino alanin ke alfa ketoglutarat sehingga menghasilkan membentuk piruvat dan juga glutamat. Sedangkan aspartat aminotransferase itu berperan sebagai sumber nitrogen dalam siklus urea nantinya. Lalu kita masuk ke proses namanya deaminasi oksidatif. Ini terdapat di sel hati. Jadi glutamat akan ditransport dari sitosol ke dalam mitokondria dan terjadi proses deaminasi oksidatif yang dikatalis oleh enzim glutamat dehidrogenase. Jadi enzim glutamat dehidrogenase ini membutuhkan namanya NADP positif. Nantinya akan bergabung dengan glutamat kemudian dikatalis oleh enzim glutamat dehidrogenase sehingga menghasilkan amonia dan alfa ketoglutarat. Amonia itu digunakan untuk siklus urea, sedangkan alfa ketoglutarat nantinya akan digunakan kembali untuk proses transminasi. Lalu kita masuk ke deaminasi non-oksidatif, adalah yaitu proses hilangnya gugus amina atau NH2 dari asam amino tanpa melibatkan oksigen. Jadi prosesnya dimulai dengan penghilangan gugus amina. Gugus amina dari asam amino dihilangkan dan menghasilkan asam alfa keto. Jadi gugus amina dilepaskan membentuk amonia NH3. Dan enzim-enzim yang terlibat dalam proses ini yang pertama itu enzim transminase, yaitu enzim yang berperan dalam pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam amino lain yang kemudian dapat menjalani deaminasi. Jadi ada juga enzim deaminase. Jadi enzim ini secara langsung menghilangkan gugus amina dari asam amino dan proses glutamat deaminasi, yaitu asam glutamat dapat menjalani deaminasi non oksidatif dan menghasilkan asam alfa ketoglutarat dan juga amonia. Jadi hasil dari proses deaminasi non oksidatif itu asam alfa keto. Lalu kita masuk ke siklus urea. Jadi sintesis urea. Jadi proses sintesis urea ini terjadi di sel hati juga tentunya, dan amonia itu akan dikonversi menjadi urea karena sifat dari amonia yang berbahaya atau beracun dan toksik. Jadi di mitokondria amonia dan juga karbon dioksida atau CO2 akan mengalami kondensasi atau reaksi penggabungan dengan bantuan namanya enzim karbomoil fosfat sintetase dan terkonversi menjadi karbomoil fosfat. Terdapat ornitin di sitosol yang kemudian masuk ke mitokondria dan bergabung dengan karbomoil fosfat dengan bantuan ornitin karbomoil transferase dan membentuk yang namanya strulin dengan bantu enzim agrininosuksini sintase kritulin dan asam amino aspartat akan dikatalis dan membentuk argininosuksinat. Jadi
agrininosuksinat akan terkonversi menjadi fumarat dan juga arginin. Lalu arginin dengan bantuan enzim arginase akan membentuk urea dan juga ornithine. Lalu kita masuk ke proses sintesis asam amino. Jadi asam amino itu disintesis dari berbagai zat antara metabolisme seperti asam alfa keto yang berasal dari glikolisis, siklosa asam dan juga ada jalur pentosa fosfat. Yaitu jadi reaksi transminasi adalah mentransfer gugus amina NH2 dari suatu molekul ke molekul lain. Enzim yang mengkatalis reaksinya adalah enzim aminotransferase atau transminase. Setelah transfer gugus amino, asam alfa keto itu menjadi asam amino. Lalu beberapa asam amino disintesis dari zat antara lain seperti asetat dan juga asetil CoA. Dalam sintesis asam amino itu bercabang. Jadi glutamat dan glutamin itu berperan juga sebagai sumber nitrogen dalam proses sintesis asam amino ini. Hasil utama dalam sintesis asam amino ini yaitu adalah beberapa jenis asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi seperti proses sintesis protein. Lalu kita masuk ke proses sintesis heme, yaitu bahan yang digunakan pada sintesis heme ini ada glinin, succinyl CoA, ALA atau asam 5-aminolifuleinat, PBG atau porfobilinogen, uroporpolirinogen dan protoporfirin. Lalu dimulai dari pembentukan ALA aminolevulic acid, yaitu glinin dan succinyl CoA akan bereaksi dalam mitokondria dengan bantuan enzim aminofulinate sintase atau ALAS. ALAS itu merupakan enzim utama dalam sintesis heme dan mutasi pada gen ALAS dapat menyebabkan anemia sideroblastik. Lalu masuk ke pembentukan porfobilinogen atau PBG. Jadi dua molekul ALAS tadi bereaksi bersama dengan bantuan enzim porfobilinogen deaminase atau PBGD. Dan PBGD itu adalah enzim yang terlibat dalam proses tahap pembentukan dari uroporfirinogen. Jadi lalu masuk ke pembentukan uroporfirinogen. Jadi 4 molekul PBG tersebut bergabung bersama, yaitu dengan bantuan enzim uroporfirinogen sintase atau uros. Jadi uros ini membantu dalam membentuk siklus tetrapirol pertama, yaitu uriporfirinogen 3. Jadi konversi uriporfirinogen itu akan menjadi heme. Proses pembentukan heme. Jadi uriporfirinogen itu dikonversi menjadi heme melalui serangkaian tahap yang melibatkan beberapa enzim. Jadi enzim tersebut membantu mengubah uriporfirinogen menjadi protoporfirin. Kemudian protoporfirin bergabung dengan ion zat besi atau Fe2 positif untuk membentuk heme. Jadi hasil dari proses sintesis heme ini yaitu heme. Heme itu adalah komponen utama hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Demikian penjelasan saya tentang proses metabolisme protein. Terima kasih.